Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan yang seperjuangan dengan saya, dosen pengampu yang saya hormati. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marvindra Kurnia Andrin, NIM 122203100759 dari Prodi Perbandingan Mazhab. Pada video kali ini kita akan membahas dua topik yang cukup menarik, yaitunya bagaimana negara-negara muslim atau negara-negara dengan mayoritas penduduknya adalah muslim mengatur tentang poligami dan juga perceraian. Untuk fokusnya pembahasan kita kali ini, maka kami membatasi negara-negara yang akan dibahas kepada berikut ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Pakistan adalah negara dengan umat mayoritas muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, dan agama Islam adalah agama resmi dan diakui di negara ini. Hukum keluarga sebagian besar dilandaskan kepada hukum syariat Islam, dan konstitusi Pakistan dengan tegas menyatakan bahwa Islam sebagai rujukan dan landasan terhadap moralitas dan hukum di negara tersebut. Lalu bagaimana hukum keluarga Islam di Pakistan mengatur tentang poligami? Poligami di Pakistan diatur dalam Muslim Family Laws Ordinance tahun 1961. Dinyatakan bahwa seorang muslim dapat menikahi hingga 4 istri. Namun, ia harus mendapatkan izin tertulis dari Arbitration Council. Jika didapati menikah tanpa izin, maka suami dapat dikenai hukum penjara dan juga denda. Istri pertama juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian jika merasa dirugikan atas praktik poligami tersebut. Turki merupakan negara sekuler dengan penduduk mayoritasnya adalah penganut agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, awal mula kisah sekulernya negara Turki ini dimulai pada abad ke-20 di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Walaupun negaranya merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim, hukum keluarga di Turki tetap diatur dengan hukum sipil yang mengacu kepada prinsip-prinsip sekularisme. Lantas bagaimana hukum keluarga di Turki mengatur tentang poligami? Dalam Turki Civil Code 1926 diatur bahwa poligami telah dilarang di Turki semenjak tahun 1926. Undang-undang ini adalah bentuk dari reformasi besar-besaran dalam sistem hukum Turki. Dan di Turki, hanya monogamilah yang diakui secara hukum. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat berujung kepada hukuman pidana. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tapi hukum keluarga di Indonesia sangat dipengaruhi oleh syariat Islam, terutama bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Hukum Islam di Indonesia dijalankan melalui pengadilan agama, terutama berkaitan dengan cerai, nikah, waris, dan juga poligami. Lantas bagaimana hukum keluarga di Indonesia mengatur tentang poligami? Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Poligami diperbolehkan, namun harus memenuhi beberapa syarat, seperti yang pertama, adanya persetujuan dari istri dan juga pengadilan. Selain itu, ada juga syarat-syarat yang dipenuhi, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau istri mengalami kecacatan baik fisik maupun mental, atau istri tidak dapat menghasilkan keturunan, dan hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Negara jiran kita, Malaysia, merupakan negara dengan mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam, dan Islam adalah agama resmi di negara ini. Hukum keluarga muslim atau hukum keluarga Islam diatur oleh pengadilan syariah
Sementara hukum sipil berlaku bagi warga negara yang merupakan pemeluk dari selain agama Islam. Sistem hukum di Malaysia memadukan antara hukum syariah dan juga hukum perdata. Lantas bagaimana hukum keluarga di Malaysia mengatur tentang poligami? Di Malaysia, poligami diatur oleh Islamic Family Enactment pada setiap negara bagiannya. Seorang pria muslim boleh menikahi hingga 4 istri. Namun, dia tetap harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan syariah. Dan pengadilan akan mempertimbangkan apakah pria tersebut layak melalui kemampuan finansial dan keadilan suami tersebut sebelum memberikan izin untuk melaksanakan poligami. Brunei Darussalam merupakan sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara tersebut. Brunei menerapkan hukum syariah secara luas, termasuk dalam aspek pidana dan juga hukum keluarga. Lantas bagaimana hukum keluarga di Brunei Darussalam mengatur tentang poligami? Diatur dalam Islamic Family Law Order tahun 2010 bahwa poligami di Brunei diperbolehkan bagi pria muslim dengan batas maksimal 4 istri. Namun, suami tetap harus mendapatkan izin dari pengadilan syariah, seperti yang terjadi di 2 negara jirannya sebelum tadi, Indonesia dan juga Malaysia. Persetujuan tersebut untuk membuktikan apakah pria tersebut layak dan mampu untuk memenuhi kebutuhan semua istrinya secara adil. Mesir merupakan negara Arab dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Islam menjadi agama resmi di negara tersebut, dan juga syariat Islam sangat mempengaruhi peraturan hukum keluarga serta peraturan sipil lainnya. Lantas bagaimana hukum keluarga Islam di Mesir mengatur tentang poligami? Diatur dalam Egyptian Family Law bahwasanya di Mesir poligami diperbolehkan, bahkan hingga maksimal 4 istri. Namun, istri pertama berhak untuk diberitahu dan ia juga dapat mengajukan perceraian jika tidak setuju dengan poligami tersebut. Aljazair adalah negara di Afrika Utara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, dan agama Islam di negara tersebut merupakan agama yang resmi, serta hukum keluarga diatur oleh syariat Islam yang dikombinasikan dengan tradisi lokal. Lalu bagaimana hukum keluarga Islam di Aljazair mengatur tentang poligami? Dalam Algerian Family Code 1984 diatur bahwa di Aljazair poligami diperbolehkan hingga 4 istri. Namun, izin tertulis dari istri pertama dan pengadilan harus disertakan untuk memastikan keadilan akan terpenuhi. Tunisia adalah negara mayoritas muslim di Afrika Utara. Namun, Tunisia dikenal sebagai salah satu negara yang paling progresif dalam isu hukum keluarga. Islam adalah agama resmi. Namun, Tunisia menerapkan reformasi hukum Islam yang berbasis kepada sekularisme. Lantas bagaimana hukum keluarga di Tunisia mengatur tentang poligami? Tunisia melarang poligami sepenuhnya sejak tahun 1956 melalui Code of Personal Status. Pelaku poligami bahkan dapat dikenakan hukuman pidana. Langkah ini merupakan komitmen Tunisia terhadap reformasi hukum keluarga. Maroko adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Islam adalah agama resmi di negara tersebut. Hukum keluarga di Maroko diatur oleh Mondawana atau kode keluarga yang mencerminkan perpaduan antara tradisi Islam dan reformasi modern. Lalu bagaimana hukum keluarga di Maroko mengatur tentang poligami? Di dalam Mondawana atau Family Code 2004, poligami merupakan sesuatu yang diperbolehkan di Maroko. Namun, hal tersebut sangat dibatasi. Pengadilan dan persetujuan dari istri pertama adalah hal yang sangat diperlukan bagi seorang laki-laki yang ingin menikah lagi. Jika prinsip keadilan tidak terpenuhi, hakim dapat menolak
permohonan untuk melaksanakan pernikahan kembali tersebut. Sekian penjelasan tentang peraturan poligami di negara-negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam. Setelah ini, kita akan beralih ke segmen selanjutnya yang akan membahas tentang peraturan perceraian di negara-negara Islam atau negara-negara dengan mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam. Di Pakistan, perceraian diatur oleh Muslim Family Law Ordinance tahun 1961. Seorang pria Muslim dapat menceraikan istrinya dengan mengucapkan talak. Namun, hal tersebut harus didokumentasikan secara resmi. Setelah talak diucapkan, suami wajib melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini yaitu Union Council. Proses ini melibatkan periode iddah selama 3 bulan untuk memungkinkan rekonsiliasi. Dalam kata lain yaitu rujuk. Jika tidak ada rekonsiliasi, maka perceraian dianggap sah. Dan untuk pihak istri, apabila istri ingin mengajukan perceraian, maka hal tersebut dapat diperoleh melalui pengadilan. Namun, dengan alasan seperti kekerasan, ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, atau pelanggaran kontrak pernikahan. Di Turki, perceraian diatur dalam hukum sipil yang tidak berbasis kepada agama, yaitu Turki Civil Code tahun 2002. Proses perceraian harus melalui pengadilan agama, dan perceraian dapat diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan seperti ketidakharmonisan, perselingkuhan, kekerasan, dan ketidakmampuan untuk hidup bersama. Hakim akan mengevaluasi bukti dan mempertimbangkan kesejahteraan anak bila ada sebelum memberikan sebuah keputusan. Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam. Perceraian hanya sah jika dilakukan di depan pengadilan. Alasan perceraian meliputi perselisihan yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak meninggalkan tanpa alasan, atau pelanggaran agama. Dan tempat penyelesaian perkara bagi pasangan muslim, tempat penyelesaian perkaranya merupakan pengadilan agama. Dan juga bagi pasangan di luar agama Islam, tempat yang berwenang untuk menyelesaikan perkara mereka adalah pengadilan negeri. Di Malaysia, perceraian diatur dalam Islamic Family Law Enactment bahwasanya pria muslim dapat menceraikan istrinya dengan talak. Namun, hal tersebut harus didaftarkan dan diakui oleh pengadilan syariah. Untuk istri, pengajuan cerai dapat dilakukan melalui pengadilan agama dengan alasan yang sah, seperti pengabaian, kekerasan, atau pelanggaran janji pernikahan. Dan bagi non-muslim, perceraian harus dilakukan melalui pengadilan sipil. Di Brunei Darussalam, perceraian bagi muslim diatur oleh Islamic Family Law Order tahun 2010, bahwasanya pria dapat menceraikan istrinya dengan talak, tapi perceraian ini harus didaftarkan di pengadilan syariah. Dan istri juga dapat mengajukan cerai dengan alasan yang sah, seperti kekerasan atau pengabaian. Dan bagi non-muslim, perceraian harus dilakukan sesuai dengan hukum sipil. Di Mesir, perceraian diatur dalam hukum keluarga Islam Egyptian Family Law, bahwasanya seorang pria dapat menceraikan istrinya secara sepihak dengan talak. Namun, perceraian tersebut harus didaftarkan kepada otoritas hukum. Dan kepada pihak wanita, dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang sah, seperti pengabaian, kekerasan, atau perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Aljazair mengatur perceraian dalam Algerian Family Code 1984 bahwasanya pria muslim dapat menceraikan istrinya melalui talak, tetapi pengadilan harus menyetujui hal tersebut. Dan wanita juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian dengan alasan seperti pelanggaran kewajiban suami atau kekerasan dalam rumah tangga. Untuk Tunisia, perceraian diatur dalam Code of Personal Status Tunisia 1956 bahwasanya semua perceraian harus diselesaikan melalui pengadilan. Hakim akan menentukan apakah alasan perceraian tersebut dapat diterima dan akan memberikan keputusan. Tidak ada peran talak sepihak sehingga perceraian lebih berfokus pada keadilan untuk kedua belah pihak. Dan terakhir di Maroko, perceraian diatur dalam Moroccan Family Code Mudawana 2004
yaitu suami dapat menceraikan istri melalui talak, tetapi proses tersebut harus dilakukan di depan pengadilan. Istri juga dapat mengajukan cerai dengan alasan seperti pengabaian atau ketidakadilan. Di sini, pengadilan memainkan peran yang penting untuk memastikan perlindungan hak-hak bagi kedua belah pihak. Sekian penjelasan dari kami mengenai poligami dan juga cerai di beberapa negara-negara muslim atau negara-negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kritik dan saran akan sangat berguna bagi kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.